Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini aku bakalan jelasin soal kebahasaan teks eksposisi. Sebenarnya hampir sama kayak kebahasaan teks LHO, tapi kali ini aku tambahin dikit pengetahuan teman-teman buat teks yang lainnya. Yang pertama ada kalimat fakta dan kalimat opini. Ini udah pernah aku bahas sebenarnya di video kebahasaan teks LHO secara singkat, tapi aku akan jelasin lagi soal ini lebih jelas. Yang kedua ada gagasan utama atau gagasan pokok dan gagasan penjelas. Ini aku jelasin perbedaan keduanya nanti. Yang ketiga ada nomina, verba, adjektiva, pronomina, dan afiksasi. Yang ini udah aku jelasin di kebahasaan teks LHO juga, tapi aku jelasin lagi karena ada beberapa kata yang nggak ada di kebahasaan teks LHO. Yang keempat ada kalimat verbal yang terdiri dari kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif. Yang pertama ada kalimat fakta sama kalimat opini. Kalimat fakta dulu ya yang kita bahas. Jadi kalimat fakta ciri-cirinya ada angkanya. 1. Contohnya kayak apa sih angka itu? Tanggal, bulan, tahun, atau jumlah. Ini nggak harus ada semuanya, bisa ada salah satu aja. Misal ada kalimat yang menyertakan tanggal aja, atau tahun aja, atau bulan aja, ya berarti itu kalimat fakta. Terus yang kedua, biasanya ada namanya. Contohnya kayak nama tempat, atau nama orang, atau nama benda. Terus yang ketiga itu objektif. Maksudnya objektif itu bersifat secara umum. Jadi kalimatnya itu ya pemikiran secara umum orang-orang, bukan pemikiran menurut diri sendiri. Yang kedua, kalimat opini. Kalimat opini ciri-cirinya ada angka. Biasanya angkanya itu, nggak biasanya ya, pasti angkanya itu diawali sekitar atau kira-kira atau kisaran. Jadi masih ragu-ragu jumlahnya ada berapa sih? Misalnya kayak gini, kira-kira ada 10 orang yang sedang belajar di kelas itu. Itu masuk kalimat opini meskipun ada angkanya, karena diawali dengan kata sekitar. Terus, ciri-ciri yang kedua, pakai kata sifat. Contohnya kata sifat itu kayak tampan, cantik, baik, rajin, dan lain-lainnya. Terus, saran. Contohnya, saran kan biasanya pakai kata-kata sebaiknya, setidaknya, seharusnya, hendaknya. Nah, yang paling terakhir yang mewakili semuanya ya subjektif. Kebalikan dari objektif. Jadi pandangan secara khusus menurut satu orang aja yang belum tentu orang lain juga berpikiran sama kayak gitu. Jadi yang khusus. Terus nih, ada gagasan utama atau gagasan pokok. Biasanya juga disebut ide pokok, pokok pikiran, pokok paragraf, atau paragraf pokok. Maksudnya kayak topiknya. Kan biasanya ada kan kayak nanya topik teks tersebut adalah, terus jawabnya entah itu bisa persahabatan, kasih sayang, kebencian. Itu kan yang ditanyakan teksnya. Nah, kalau yang ini yang ditanyain adalah paragrafnya, makanya namanya gagasan pokok. Kalau gagasan pokok itu bersifat umum. Terus ada yang namanya gagasan penjelas. Ini yang jelasin maksudnya paragraf pokok itu apa sih? Jadi yang ini kalimat khusus yang dipakai. Contohnya kayak gini. Nah, yang warna biru itu namanya gagasan pokok karena dia bersifat umum. Terus dijelasin secara rinci sama kalimat yang warnanya hijau. Jadi gagasan pokoknya yang warna biru, kemudian gagasan penjelasnya yang warna hijau. Kan ini gagasan pokoknya di awal. Tapi nggak semua gagasan pokok itu di awal paragraf. Ada juga yang di belakang, ada juga yang di depan, ada juga yang depan belakang. Itu ada namanya sendiri. Namanya deduktif. Induktif sama campuran. Kalau deduktif itu di depan. Cara ngapalinnya aku kayak gini biasanya. Deduktif. Oh, berarti depan. Gitu. Contoh teksnya kayak gini.
Nah, ini diawali nih yang warna oranye itu adalah pokok pikirannya atau gagasan utama. Kecelakaan akibat kelalaian pengemudi masih sering terjadi. Ini bersifat umum, kemudian dijelaskan secara khusus sampai ke bawah. Nah, berarti gagasan utamanya ada di depan. Kemudian yang kedua ada yang namanya induktif. Kalau induktif itu artinya di belakang, kebalikannya dari deduktif. Nah, contohnya teksnya kayak gini. Jadi yang orange ini adalah gagasan utamanya. Untuk itu, marilah kita ikuti anjuran dari pemerintah agar bisa terhindar dari virus COVID-19 ini. Bisa di-pause untuk bisa membacanya lebih lanjut. Ini ya, yang ini yang khusus. Jadi yang khusus ini adalah gagasan penjelasnya, yang hitam. Kemudian yang ketiga ada yang namanya campuran. Kalau campuran, ini artinya depan sama belakang, gagasan pokoknya. Contoh teksnya kayak gini. Nah, ini yang warna orange adalah gagasan utamanya. Ada dua, kemudian yang tengah, yang warna hitam, ini adalah gagasan penjelas. Kalau campuran, biasanya yang pertama nyebutin topiknya, paragraf, terus yang di bagian akhir, gagasan utama yang bagian akhir ini nyebutin kesimpulannya. Makanya dua-duanya itu penting. Terus nomina. Ini udah pernah aku bahas. Nomina itu adalah kata benda. Gampang lah ya. Contohnya kayak meja, kursi, kertas, dan lain-lain. Kemudian ada pronomina, artinya adalah kata ganti. Contohnya kayak dia, kamu, mereka, kita, itu kan kata ganti. Kemudian ada verba, artinya adalah kata kerja. Contohnya yang melakukan sesuatu, makan, minum, tidur, dan lain-lain. Kemudian ada adjektiva, artinya adalah kata sifat. Contohnya cantik, tampan, baik, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada afiksasi. Afiksasi ini imbuhan, ini udah pernah aku bahas di kebahasaan teks LHO. Artinya adalah menulis dan kata tulis jadinya menulis. Imbuhannya Terus mendatangkan. Imbuhannya sama kan, sama katanya itu datang jadinya mendatangkan. Kayak gitu. Oke, terus yang terakhir kebahasaannya adalah kalimat aktif. Kalimat aktif itu artinya subjeknya melakukan sesuatu. Makanya dia disebut dengan kalimat verbal. Verbal dari kata verba yang artinya kata kerja kan. Jadi melakukan sesuatu. Ada dua jenis kalimat aktif. Yang pertama kalimat aktif transitif dan yang kedua kalimat aktif intransitif. Aku jelasin dulu yang pertama, kalimat aktif transitif. Artinya subjeknya memerlukan maksudnya subjeknya memerlukan objek. Jadi dia itu mengerjakan apa? Contohnya kayak gini. Aku membeli buku. Kan kalau objeknya hilang, maksudnya kata buku ini hilang, cuman aku membeli, strukturnya kan tinggal itu aja. Jadi rancu kan? Yang dibeli itu apa sih? Masa cuman aku membeli, titik, udah. Makanya butuh objek. Contoh yang lain, Dinda bertemu Tika. Kalau misalnya si Tikanya ini dihilangkan, objeknya dihilangkan, maka cuman subjek sama predikatnya aja. Dinda bertemu. Kan nggak mungkin juga. Dinda bertemu siapa? Rancu juga, nggak jelas kalimatnya. Nah, jadi membutuhkan objek si kalimat aktif transitif ini. Kemudian jenis yang kedua ada yang namanya kalimat aktif intransitif. Kalau yang kedua ini kebalikannya transitif, jadi dia nggak memerlukan objek. Contohnya kayak gini, aku tidur, udah nggak memerlukan objek kan. Kemudian Dinda menangis, nggak memerlukan objek, dia bisa berdiri sendiri tanpa objek. Ya udah, tinggal aku tidur. Dinda menangis, aku berjalan, ya udah, tinggal gitu aja, nggak perlu objek dia. Kemudian yang terakhir ada bonus, langkah-langkah membuat teks eksposisi.
Yang pertama, menentukan topik yang akan dibahas. Yang kedua, mengumpulkan data dan fakta yang berkaitan dengan topik yang sudah ditentukan. Yang ketiga, menyusun kerangka teks eksposisi berdasarkan strukturnya. Dan yang keempat, mengembangkan kerangka teks eksposisi yang telah disusun dengan memperhatikan aspek kebahasaan dalam mengembangkan kerangka teks. Aku nggak bakal ngasih contoh seperti yang video sebelumnya, contoh yang di buku paket, karena dari awal sudah aku berikan contoh gagasan pokok tuh kayak gimana, contohnya kalimat ini kayak gimana. Jadi nggak perlu aku kasih, karena ini durasinya juga sudah terlalu panjang. Jadi kalian bisa nyari sendiri, teman-teman bisa nyari sendiri di buku paket. Oh, kalau yang ini gagasan pokoknya tuh di mana sih? Terus nominanya tuh yang apa? Verbanya yang apa? Kalimat aktif transitifnya yang mana? Jadi teman-teman bisa nyari sendiri hal itu karena saya nggak bakalan ngasih contoh. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.